Enggak dong. Buat channel sekarang, jangan terbatas ya. Oh iya, selanjutnya pasti ternyata jawabannya benar. Mantap ya. Tahu dong siapa Bang Radit? Siapa Bang Jerome? Iya, pasti kalian juga sering nonton. Konten kreator seperti mereka adalah kreator yang besar, yang memberikan edukasi, memberikan hiburan kepada audiens. Siapa yang pengen seperti mereka? Atau justru kalian sudah bikin konten, tapi hasilnya belum sesuai harapan? Eits, tenang dulu. Bukan berarti konten kalian tidak menarik. Bukan. Bisa jadi kalian belum memulai kontennya dengan riset konten. Hah? Riset konten? Iya, riset konten. Bersama saya, Nurida Octavia, ayo kita belajar tentang riset konten. Secara sederhana, riset konten itu adalah mencari tahu terlebih dahulu. Apa sih yang kita cari tahu? Nah, yang kita cari tahu adalah siapa sih audiens kita, kemudian platform apa yang nantinya akan kita gunakan, apakah YouTube, ataukah TikTok, atau di Instagram. Kita tuh tahu dari meriset. Kemudian, dari riset juga kita bisa menentukan pesan yang tepat untuk mencapai tujuan komunikasi. Komunikasinya kan antara kita nih sebagai pembuat konten dan terhadap audiens yang menonton konten kita. Dan riset konten itu sebagai roadmap atau panduan kita untuk memastikan langkah yang kita ambil itu terencana dan terarah, dan hasilnya nanti optimal dan efektif. Jadi si riset konten ini bukan hanya sekedar sebagai aktivitas tambahan ya, tapi inti dari strategi komunikasi kreatif untuk menghasilkan konten yang relevan dan berdampak bagi audiens. Terus apa sih yang harus kita lakukan terhadap riset konten ini? Maksudnya apa sih kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika kita meriset konten? Nah, ada siklus tahapan riset konten. Ada tujuh sesuatu langkah yang harus kita lakukan untuk meriset konten. Yang pertama yaitu observasi akun. Nah, sebelum kita tahu atau mengenali siapa audiens kita, siapa kompetitor kita, atau nanti topik apa yang kita bahas, kita perlu tahu, kita perlu kenal dulu akun kita. Kita tuh akunnya nanti akan seperti apa gitu loh. Lalu kan nggak mungkin ya kita tuh bikin konten tuh langsung meledak gitu. Pasti awalnya juga, oh aku bikin konten memasak, aku bikin tutorial make up. Oh ternyata yang rame tuh audiensku ada di tutorial masak. Nah berarti akunku itu dilihat oleh audiens yang ini, yang sukanya masak kayak gitu. Kemudian oh jam tayangnya yang ramai itu jam sekian gitu. Jadi itu dari situ kita tahu, oh akun kita tuh audiensnya ini, jam-jam ramainya seperti ini. Jadi nanti tuh kita tahu jam yang tepat untuk mengupload itu jam berapa. Jadi nanti banyak yang nonton gitu, reach-nya tinggi, engagement-nya jadi luas gitu. Nah setelah itu ada analisis audiens. Setelah kita tahu nih siapa sih akun kita nih kayak mana gitu. Nah kita harus menganalisis audiens kita. Apakah audiens kita itu pelajar atau pekerja atau justru pembeli potensial dari konten yang kita buat. Itu harus disesuaikan. Jangan sampai audiens kita pelajar, konten yang kita buat adalah tutorial memasak. Atau dibalik, audiens kita ibu-ibu rumah tangga yang butuh tutorial masak sederhana, kita malah bikinnya konten tentang make up atau tentang tips mengerjakan PR matematika atau apa gitu. Karena setiap audiens itu, setiap konten itu sudah ada audiensnya masing-masing. Jadi kita perlu pahami siapa audiens kita. Nah, yang ketiga adalah analisis kompetitor. Yaps, atau gampangnya kita kenali dulu nih tetangga kita yang memproduksi konten sejenis yang kita produksi juga. Dari situ kita identifikasi akunnya sejenis untuk memahami trennya. Identifikasi akun tetangga yang punya akun seperti atau bikin kontennya kayak kita tuh, kita analisis, amati gaya komunikasinya dan konten yang berformat tinggi gitu loh. Kemudian dari situ temukan keunikan yang membedakan akun dari kompetitor. Nah ya inilah kayak ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu kemudian selanjutnya riset topik dan angle. Nah setelah kita tahu nih, udah kenal nih akun kita, kemudian kita tahu nih audiens kita seperti apa, terus kita juga tahu kompetitor kita, saatnya kita meriset topik. Kita bisa juga cari atau dengan menggunakan Google Trends dan
hashtag untuk mengidentifikasi topik yang sedang tren, atau juga bisa membaca komentar ya, atau ya mengamati lah kita riset topiknya yang lagi tren itu apa gitu loh, dan kita kemas kemudian jadi sesuatu yang menarik supaya audiens juga tertarik untuk melihat konten kita. Kemudian dikelompokkan nih pengelompokan topik-topik. Kelompokkan topik yang ditemukan berdasarkan relevansi dengan brand atau akun Anda. Hal ini memberikan panduan untuk konten yang akan dibuat dan membantu tetap fokus pada tujuan. Nah, setelah itu tentukan angle-nya. Kita tuh mau nyampein konten kita seperti apa? Gaya storytelling atau tutorial atau seperti pewarta berita yang memberikan informasi. Itu kita harus menentukan angle-nya di situ supaya kita tuh punya ciri khas, kayak personal branding kita tuh kayak apa sih, kita tuh mau jadi storytelling atau apa nanti kontennya. Nah, ini di situ di riset topik dan angle bisa kita lakukan langkah itu. Nah, selanjutnya ada pilar dan strategi konten. Pilar konten menentukan pilar untuk strategi konten yang efektif. Tentukan arah besar kontenmu. Apakah ini mengedukasi, menginspirasi, menghibur, atau mempromosikan sesuatu. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu nih akun kita seperti apa, audiens kita seperti apa, kompetitor kita seperti apa, saatnya kita produksi konten. Nah, ini tahapannya, alurnya ada mulai dari ide, kemudian naskah, terus didesain seperti apa, lalu diedit, baru kita publikasi atau posting. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Hah, kok evaluasi? Iya, setelah konten kita diangkat atau di-up atau dipublikasi atau sudah di-upload, saatnya kita mengevaluasi. Caranya gimana? Pertama, pantau metrik. Mengawasi metrik utama seperti reach dan engagement sangat penting untuk memahami seberapa efektif konten yang diproduksi dan apa yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian bandingkan performa. Bandingkan performa antar jenis konten untuk mengidentifikasi pola yang berhasil dan yang tidak. Membantu membuat keputusan lebih baik untuk konten mendatang dan memahami audiens lebih dalam. Dari sini kita bisa nih membuat kayak rangkuman bahwa yang ini skip aja karena mungkin nggak ramai atau apa, yang ini perlu dipertahankan, yang perlu ditingkatkan. Jadi itu kita tahu audiens lebih mendalam butuhnya apa gitu, karena evaluasi. Menurut Safana Syarif dan Nuryati tahun 2025, perencanaan konten yang berbasis data mampu meningkatkan efektivitas komunikasi digital hingga 40%. Ketika kita evaluasi itu tadi ya, kita tuh udah mengantongi 40% komunikasi digital. Jadi antara kita dengan audiens tuh terjalin komunikasi karena kita berhasil mengevaluasi konten kita gitu, dengan mempelajari metrik-metrik yang ada gitu. Kemudian Rosilah pada tahun 2025 juga menjelaskan bahwa konsistensi visual dan gaya pesan memperkuat kepercayaan publik terhadap konten yang dibuat. Pasti antara konten yang biasa saja ya, yang monoton, tapi dibandingkan dengan visual atau gaya yang khas, itu bisa membuat kepercayaan publik meningkat atau orang tuh pada tertarik melihat konten kita ya. Lalu Adeliana 2023 mengatakan, desain konten yang menarik bukan hanya soal estetika, tapi juga strategi komunikasi yang terukur. Nah, desain konten berfungsi banget untuk kita bisa berkomunikasi secara kreatif terhadap audiens kita. Jadi, si riset konten ini bukan sekedar sebagai aktivitas tambahan ya, tapi adalah hal yang fundamental ketika kita buat konten. Oke. Ini ada penerapan nyata, seorang konten kreator di Taiwan, ini akunnya ya, itu adalah Hanas atau Sinong Taiwan. Nah, beliaunya itu adalah konten kreator edukasi bahasa Mandarin atau bahasa Cina di Taiwan. Nah, beliau sudah menerapkan 7 siklus tadi tuh. Nah, kita lihat dulu kontennya. Ayo bola, saatnya kita tampil bola yo, tepuk wailau. Medan sang pan, medan sang pan, medan sang pan. 真很多，真很多，真很多。买 iPhone， 买房子，买机子，制造生，技术努力一定会成功。Pirang tahun tapi belum. Itu ya kontennya. Nah, saya tuh pernah ngobrol sama beliau. Apa sih yang dilakukan ketika sebelum membuat konten sampai pada akhirnya bisa membuat konten tentang edukasi bahasa Mandarin di Taiwan. Nah, beliau menjawab hal yang paling sulit apa? Yaitu meriset kebutuhan audiens. Jadi sebelum pada akhirnya nih beliau bisa bikin konten yang kayak gitu tuh, beliau mikir audiens tuh butuhnya apa? Kan audiensnya adalah kebanyakan ya para migran atau PMI, para buruh pekerja migran Indonesia yang butuh bahasa Mandarin yang di sini gitu loh. Jadi kadang-kadang Mas Hanas nih bukan mengevaluasi, tapi mengobservasi yang sedang tren di Indonesia itu apa sih gitu. Lalu kemudian
beliau diterapkan konten yang lagi rame di Indonesia, lagi tren di Indonesia, diterapkan di sini kayak tadi nih ya, contohnya yang tepuk sakinah gitu dia diganti tepuk walio itu kayak yang apa tadi bahasanya ya, itu tepuk buat membakar semangat para pekerja migran. Jadi pekerja nanti beli iPhone kayak gitu ya. Jadi ini ya yang dilakukan Mas Hanes itu sudah menjadi sesuatu yang sangat benar gitu. Jadi sebelum kontennya dia upload atau up gitu, dia udah meriset terlebih dahulu. Jadi bisa disimpulkan ya, konten yang bagus itu bukan hasil kebetulan, tapi hasil riset yang matang. Mulailah dari observasi kecil, pahami audiensmu, kemudian rencanakan strategi, dan terus belajar dari hasil yang sudah tercapai. Karena riset yang baik akan membawa ide yang sederhana menjadi karya yang bermakna. Jadi gitu ya, pentingnya riset konten untuk membuat konten. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita terus semangat untuk membuat konten yang bermanfaat, yang berumur panjang, dan menarik untuk dilihat oleh audiens kita. Bye-bye. Terima kasih. Share.